Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua agar senantiasa bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Sagittarius, judul di video kita kali ini powerful banget ya. Doamu menembus langit, satu persatu harapanmu akan segera terwujud. Seperti apakah doa dan harapan kamu yang akan terwujud itu? Kita akan lihat di sini energinya satu persatu. Oke Sagittarius, saya buka dulu kartu energi untuk kamu ya. Yang pertama kartu energi Sagittarius, di sini ada Seven of Wands ya. Yang kedua di sini ada Four of Wands. Oke, yang ketiga ada The Hermit ya. Yang keempat di sini ada Seven of Pentacle. Yang kelima ada Five of Pentacle, Ace of Swords ya, dan yang ketujuh di sini ada Queen of Cups ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada The Sun ya. Sagittarius fokus ya dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan nanti yang terbacakan di video ini bisa teman-teman pahami. Oke ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman Sagittarius. Sagittarius, kalau saya melihat ya dari tebaran kartu energi kamu ini ya, saya menyimpulkan bahwasanya ya Sagittarius di sini berpotensi kamu untuk menerima berkah itu sangat besar gitu ya, karena ada energi The Sun di sini. Jadi potensi kamu untuk happy, bahagia, ini ada harapan untuk kamu mendapatkan kebahagiaan gitu ya yang kamu inginkan. Oke Sagittarius, hanya saja ya, hanya ada sedikit pelajaran jiwa kamu yang harus kamu selesaikan di sini. Begitu ya, itu yang saya lihat secara keseluruhan dari tebaran kartu energi kamu ya. Oke Sagittarius, di kartu bottom of the deck kamu di sini Sagittarius, kartu The Sun ini mengindikasikan sebuah gairah ya Sagittarius, mengindikasikan semangat, motivasi gitu ya, untuk kamu itu punya motivasi yang sangat besar ya di dalam diri kamu, punya dorongan di dalam diri kamu, punya semangat untuk maju, untuk sukses, untuk berkembang. Ini punya banget gitu. Saya melihat emang dari inner child kamu juga di sini minta untuk dipulihkan. Nah, dipulihkannya itu tidak hanya tentang healing, saya melihatnya di sini. Ini minta dipulihkan dengan kamu action gitu, melakukan sesuatu ya. Jadi berusahalah jujur dengan diri sendiri apa adanya gitu ya. Apa yang kamu pengen banget saat ini, apa yang kamu pengen banget lakuin, apa yang pengen banget kamu capai saat ini. Oke, jadi jangan takut untuk menjadi seseorang yang apa ya, jangan apa ya, jadi seseorang yang memiliki apa ya, banyak keinginan. Karena kalau di sini kamu memiliki banyak keinginan atau apa, ujung-ujungnya nanti bisa jadi kemelekatan. Jadi dibedain ya keinginan dengan kemelekatan itu ya teman-teman. Jadi konsep kejujuran terhadap sebuah keinginan, di sini misalnya ya, kamu pengen nih ya di akhir tahun ini bisa punya rumah atau punya bisnis sendiri begitu ya. Pengen bangun bisnis misalnya, bangun usaha misalnya ya. Tapi kamu tidak ngotot gitu. Ngotot itu dalam artian harus tahun ini, harus segera direalisasikan akhir tahun. Tidak
harus gitu. Tapi kalau konsepnya kamu gini, kamu jujur sama Tuhan, aku pengen ini Tuhan, tahun ini aku punya bisnis sendiri dan bisnis itu lancar gitu. Dan kamu menunjukkan effort kamu, ya, usaha kamu tanpa memaksa gitu ya. Kalaupun ya di akhir tahun itu belum terwujud, ya nggak apa-apa. Ya mungkin ya di awal tahun berikutnya itu akan terwujud, dan ketika itu terwujud dan kamu dalam posisi yang merelakan, dalam posisi ikhlas, dalam posisi yang melepas, bisa saja di awal tahun itu justru jadi keberuntungan besar buat kamu. Karena apa? Segala sesuatu itu terjadi pasti punya alasannya tersendiri. Jadi Tuhan itu selalu punya ceritanya yang lebih menariknya dari cerita kamu, dari cerita kita. Ya, Tuhan itu selalu ingin menyempurnakan cerita umatnya. Ya, kita selalu punya hayalan ya, kita selalu punya impian, bayangan di kepala kita, pengennya kayak gini, alurnya begini. Salah satu contohnya begini ya. Kamu pernah waktu masih muda ya, pada saat umur berapa gitu, pengen atau planningnya gitu ya, umur 25 menikah gitu ya, atau selesai kuliah kerja di sini gitu, umur sekian nih harus punya ini gitu. Tapi ternyata di usia saat kamu 25 ternyata kamu belum ketemu jodoh. Apakah kamu di sini akan marah-marah gitu sama semesta? Apakah kamu akan kecewa sama semesta gitu? Nggak bisa kecewa, itu kan planning kamu. Karena percayalah ya, segala sesuatu yang ada campur tangan Tuhan di dalamnya itu jauh lebih baik dari apa yang kita ekspektasikan. Oke, Sagittarius. Lanjut ya. Saya melihat di sini emang lagi kamu effort banget ya, kerja keras kamu lagi usaha untuk meraih semua harapan kamu, impian kamu. Ini lagi proses kerja keras banget sih saya melihat kamu saat ini ya, Sagittarius. Bahkan kalau saya melihat kamu di sini posisinya pantang menyerah begitu ya. Kadang-kadang kamu terlalu keras juga sama diri kamu sendiri dari energi Seven of Wands ini ya. Kamu tidak mau begitu sesuatu itu. Kamu tidak mau mengulang situasi yang sama lagi. Mungkin kamu pernah gagal, mungkin kamu pernah kecewa, atau kamu sempat menunda-nunda dan akhirnya tidak memulai begitu. Jadi ketika kamu memulai, kamu ini semangat banget di sini saya melihat ya. Oke. Selanjutnya di Four of Wands ini berbicara tentang pondasi yang semakin kuat ya. Ini juga bisa terindikasikan tentang sebuah keberhasilan begitu ya. Four of Wands ini mengindikasikan satu keberhasilan, sebuah kestabilan ada untuk kamu di sini sebenarnya. Ya, Sagittarius, kemenangan ini. Lihat ini seperti pesta atau party ya. Saya mengindikasikan ini kayak kartu pesta gitu. Ada juga mengindikasikan kartu pernikahan di sini ya. Jadi kamu yang saat ini semangat banget gitu ya, pengen menemukan pasangan hidup ya, pengen berumah tangga karena umur udah nggak muda lagi misalnya gitu. Ada yang umurnya di atas 40 ya, atau sebentar lagi mau sampai kepala 4 gitu, udah 30-an lebih nih gitu, sebentar lagi kepala 4. Jadi pengen banget bertemu dengan jodoh di tahun ini gitu ya, atau sebentar lagi gitu. Ini juga bisa jadi blessing untuk kamu, karena ini divalidasi dengan desain kayak ada kebahagiaan besar yang akan kamu terima. Jadi bisa saja ya, ini salah satu doa yang kamu wujudkan. Jadi ini adalah manifestasi tentang jodoh kamu yang berwujud di sini ya. Karena ada hubungannya jangka panjang juga di sini ya, saya melihat. Dan kalau ini berbicara tentang kamu bertanya tentang bisnis kamu, karir kamu,
ini akan bagus ya, saya melihatnya akan sangat-sangat stabil, saya melihatnya ya, stabil dalam artian apa ya, lancar lah gitu, perjalanan usaha kamu dilancarkan begitu saya melihat di sini. Selanjutnya dari energi The Hermit, ini mengindikasikan seseorang yang kamu mungkin cukup tertutup ya dengan apa yang kamu lakuin, dengan diri kamu sendiri misalnya gitu ya. Dan ini juga bisa mengindikasikan kamu sebenarnya gitu ya, lagi fokus sama tujuan hidup kamu ya. Ini memang lagi saya melihat itu lagi kamu di fase dimana kamu itu menyendiri. Itu bukan karena kamu emang introvert, enggak gitu, karena Sagittarius yang saya kenal enggak introvert ya, cukup ambisius, tetapi kamu itu lebih apa ya, tidak mau terlihat oleh orang-orang lain gitu apa yang kamu kerjakan. Saya melihatnya kamu memang fokus pada diri sendiri ya. Dari energi The Hermit ini saya bisa kasih saran sedikit ya, maaf ya, coba untuk lebih terbuka lagi ya terhadap sesuatu yang datang ya, baik itu informasi, kesempatan atau peluang. Bisa jadi itu adalah salah satu jalan dari semesta untuk kamu menuju sukses kamu di sini ya. Dari energi The Hermit ini juga memberikan pesan ya untuk kamu, dalam fase sendiri ini gitu, cobalah untuk berkontemplasi, masuk ke dalam diri kamu ya, bicara empat mata begitu ya, apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu, terima dua-duanya, jangan hanya kelebihan aja, jadi terima juga kekurangan kamu, sehingga tidak hanya menerima sebuah kelebihan ya, kekurangan itu pun kalau kita terima itu bisa juga menjadi sebuah kelebihan. Dengan kamu menerima kekurangan kamu, artinya kamu menerima apapun jalan cerita kamu gitu ya, nggak apa-apa ya, orang pengen punya ceritanya masing-masing gitu, dan happy ending ada untuk kamu di sini. Kamu akan bahagia dengan cerita kamu nanti ya, karena ini hanya proses ya, jadi nikmati prosesnya. Selanjutnya Seven of Pentacles kan dipalidasi dengan The Sun. Fase kamu menunggu di sini akan segera berakhir ya. Sukses itu on the way ke kamu. Ya, apa yang kamu kerjakan ya, kerja keras kamu di sini ya, effort kamu, usaha kamu, capeknya kamu ya, dengan bercampur aduk begitu ya, dengan situasi yang kadang tidak ya bersahabat gitu ya, ada buah manis untuk kamu di sini ya. Fase menunggu, fase sabarnya akhirnya terbayarkan lunas di sini ya. Jadi ada kerja keras yang berbuah manis ya. Dan dari Five of Pentacles ini ada perbaikan soal rezeki ya. Jadi ini berbicara tentang finansial. Yang tadinya nggak ngelihat peluang, yang tadinya tertutup peluang-peluangnya, di sini akan mendapatkan banyak peluang ya, saya melihat. Dan banyak juga kesempatan kamu untuk naik level ya. Pertama tadi saya bilang soal rezeki ya. Jadi dari energi The Sun ini ada pembebasan ya, kebebasan dari karakter yang terlalu tertutup mungkin ya, atau berada di situasi yang sempat membuat kamu khawatir begitu ya, cemas. Di sini ini akan dihempaskan oleh semesta, saya melihatnya. Kecemasan kamu, kekhawatiran kamu, rasa takut di sini, dan energi terakhir kamu di sini ada Queen of Cup. Jadi kedepannya saya melihat kamu akan merasakan banyak cinta ya, terutama cinta yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri ya. Jadi ada konsep self work juga ya dari kartu ini. Dan saya juga melihat benar-benar kayak kamu menikmati diri kamu sendiri, hidup kamu. Ada fase dimana kamu
sempat bersyukur ya, dengan apa yang kamu miliki atas perjalanan kamu yang membawa kamu sampai ke detik ini. Ya, yang memang di sini akan banyak hal yang akan kamu syukuri gitu ya. Ini juga berbicara tentang kenyamanan ya, Queen of Cup ini. Kenyamanan, bicara tentang sebuah rasa damai, bicara tentang penerimaan juga di sini. Jadi ini konsepnya ya, posisi di mana kamu lagi ikhlas, legowo gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lebih jauh lagi dengan kartu oracle ini ya. Saya shuffle dulu ya. Sagittarius. Oke, ada kapal di sini ya. Mungkin kamu di sini ingin membangun sebuah perjalanan atau akan ada sebuah perjalanan blessing ya, ada anugerah, ada proteksi, gairah juga untuk kamu nih. Oke, kalau saya melihat akan kembali ya, semangat lagi untuk menjalani kehidupan ya. Jadi gairah kamu akan semakin makjleb gitu ya. Jadi segala sesuatunya akan ternikmati di sini saya melihat. Ya, kapal ini mungkin ya salah satu yang akan termanifestasikan seperti yang sudah saya bilang ya, keinginan kamu terkait sebuah perjalanan atau peningkatan. Mungkin ini adalah salah satu doa kamu yang terwujud. Jadi ini salah satu blessing kamu, anugerahnya kamu gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika kamu melangkah di saat ini, ada energi proteksi untuk kamu. Jadi kamu dijaga, kamu dibantu, kamu dijaga, nggak usah takut gitu ya. Lakukan saja segala sesuatu itu sesuai dengan panggilan jiwa kamu, sesuai dengan kata hati kamu ya. Jadi gairah dan semangat ini akan sangat membantu kamu di sini ya. Dan kartu ini juga mengindikasikan semangat yang kembali membara ya, kembali positive thinking. Saya melihat juga di sini. Bahkan ya beberapa dari kamu setelah mungkin habis nonton video ini kembali semangat lagi. Amin ya. Kita di sini sama-sama sharing, saling berbagi, memberikan energi positif ya. Aminkan ya yang baik-baiknya, karena saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Oke. Mulailah segala sesuatunya dengan berprasangka baik, karena prasangkamu yang akan mempermudah jalan dan doa kamu untuk menjadi kenyataan. Amin ya. Jadi mungkin segini dulu pembacaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bisa bermanfaat dan resonate dengan kamu Sagittarius. Terima kasih, lebih dan kurangnya di sini saya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.